Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya Ima Siti Maisaroh akan membahas tentang basic machine learning berbasis Python 3. Dalam machine learning untuk data science ada klasifikasi, regresi, dan clustering. Nah, machine learning sendiri adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan. Machine learning dibagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Untuk supervised learning tujuannya adalah klasifikasi dan regresi, sedangkan unsupervised learning tujuannya itu clustering. Perbedaan dari keduanya terletak pada database atau data latihnya. Pada supervised learning terdapat metode neural network. Nah, metode neural network itu secara sederhana adalah metode machine learning yang meniru struktur neural network pada sistem biologi. Struktur terkecil dari neural network adalah neuron. Nah, ini adalah pemrograman untuk contoh penggunaan machine learning pada logika N, di mana ini from sklearn.neural network import MLP classifier. Kemudian untuk database-nya ini menggunakan gerbang logika N, di mana X-nya adalah data dan Y-nya adalah target. Untuk datanya ini data X 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0. Kemudian untuk 11 ini hasilnya 1. Kemudian di sini ada training and classify. Ini ada CLF, MLV classifier. Nah, ini adalah parameternya dan ini bisa diubah-ubah. Kemudian CLF.fit XY. Kemudian di sini ada juga prediksi, yaitu ini adalah data ujinya. Kemudian kita coba run. Nah, ini adalah hasilnya, dimana untuk 00 ini hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Ini hasilnya sesuai dengan logika N. Nah, untuk sebelumnya data latih yang digunakan terdapat dalam program itu sendiri. Nah, ini adalah pemrograman. Nah, ini adalah pemrograman machine learning metode neural network untuk data latihnya dari file dengan format CSV. Nah, di mana untuk filenya itu saya beri nama logika-n.csv. Di sini ada future 1, future 2, dan target. 0, 0, 0, 0, 1 hasilnya 0, 1, 0 hasilnya 0, dan 1, 1 ini hasilnya 1. Untuk pemrogramannya itu ada from sklearn.neural network. Ini sama seperti sebelumnya, import MLV classifier, kemudian import pandas SPD. Kemudian untuk database ini gerbang logika N. Nah, ini adalah membaca data dari file. Nah, ini adalah nama filenya.
Kemudian untuk database ini pd.read. PD ini adalah pandas, read, CSV. Kemudian ini adalah separator, header sama dengan 0. Kemudian print database. Nah, ini ada X itu adalah database-nya, yaitu future 1 dan future 2. Dan Y ini adalah database untuk target. Kemudian ini ada training and classify, ini sama seperti sebelumnya. Ini parameternya dapat diubah, dan ini juga ada prediksi untuk data ujinya. Kita coba run. Nah, ini untuk hasilnya, dimana future 1 itu 0, 0, 1, 1, untuk future 2 0, 1, 0, 1, dan targetnya itu 0, 0, 0, 1. Nah, ini 0, 0 hasilnya 0, 0, 1 hasilnya 0, 1, 0 hasilnya 0, dan 1, 1 hasilnya 1. Dimana ini sesuai dengan gerbang logika AND. Kemudian ini adalah prediksinya. Di sini terdapat warning, namun hasilnya ini sudah sesuai. Selanjutnya, saya juga akan membahas untuk prediksi data sinus. Ini untuk filenya saya buat dalam Notepad. Ini adalah contoh jika future-nya ada 1. Nah, ini saya buat dari 1 sampai 20. Kemudian ini adalah pemrograman data sinus menggunakan metode neural network. Ini seperti yang sebelumnya, from sklearn.neural network import MLP regressor. Nah, karena sebelumnya itu ininya menggunakan classifier, sekarang menggunakan regressor. Kemudian import NumPy SNP, kemudian pandas SPD, dan import matplotlib.pplot splt karena nanti kita akan memplot datanya. Ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk database-nya ini memanggil file sinus.txt. Kemudian ini print database. Dan untuk X-nya, database-nya ini ada future, dimana ini ada satu future saja. Dan Y-nya adalah database target. Kemudian ini ada regresi sama dengan MLP regressor. Ini parameternya. Karena yang digunakan adalah memprediksi, maka di sini adalah MLP regressor. Kemudian ini untuk menampilkan data prediksinya, dimana ini ada 1,21,1. Nah, 1 ini adalah data awal, 21-nya adalah data akhir, dan 1 ini adalah rentang. Kemudian ini juga ada plot data prediksi. Kita coba run.
Nah, apabila kita bandingkan untuk data asli atau data sebenarnya yang ditunjukkan oleh titik berwarna biru ini, dan untuk data neural network ini ditunjukkan oleh garis merah. Dapat dilihat prediksi neural network ini ada errornya. Namun error ini dapat diatasi dengan mengubah parameter pada MPL regresinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.